Baiklah, hadirin Bapak Ibu tamu, Bapak Ibu wali santri dan tamu undangan yang berbahagia. Selesai sudah rangkaian acara untuk adik-adik kami. Kemudian kami serahkan ke MC. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua khususnya para wali santri, khotimin dan khotimat, lebih khusus lagi, maupun juga para wali santri dari yang belum khotam, tentu juga sangat berbangga pada kesempatan hari ini, pada acara ini, karena anak-anak kita semua, khususnya para khotimin dan khotimat ini telah menunjukkan kepada kita bagaimana contoh dari bacaan Al-Quran yang murattal dan mujawwad, baik secara praktik maupun telah kita saksikan bersama-sama tadi bagaimana mereka juga diberikan dasar untuk menguasai hafalan teori, tajwid dan ilmu gharib atau hal-hal yang muskilat dalam bacaan Al-Quran. Tentu kita sangat berbangga sekali dan sama-sama berdoa, tidak hanya untuk para anak-anak kita khotimin dan khotimat, tapi juga berdoa untuk kita semua. Semoga kita yang orang-orang tua ini juga diberikan semangat yang tidak kalah untuk istiqomah belajar ilmu Al-Quran. Baik hadirin, khususnya wali santri, khotimin dan khotimat, tamu undangan yang berbahagia, sebelum kita mengikuti acara selanjutnya, kami persilahkan dulu kepada anak-anak kita atau adik-adik kita, para khotimin dan khotimat, untuk istirahat dulu ya, silahkan. Dan juga para pembimbing, Ustadz bisa membawa atau membimbing anak-anak kita dan kita ini istirahat di bawah panggung, silahkan. Baik hadirin para wali santri, khotimin khotimat yang berbahagia, silahkan. Bisa beristirahat dulu sebelum nanti kita akan sama-sama saksikan. Tentunya puncak daripada acara ini adalah kita akan sama-sama menjadi saksi ya nantinya pada acara berikutnya, yaitu penyerahan ijazah yang beserta pendampingan oleh para orang tua tentunya. Silakan. Baik hadirin wali santri, tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu anak-anak kita ini, maka sebagai bahan evaluasi untuk kita semua, tidak hanya anak-anak kita ini yang sudah kita evaluasi, tapi juga kita perlu mengevaluasi diri kita juga sebagai orang tua, sebagai yang menyaksikan mereka. Dengan izinkan saya untuk membacakan sebuah syair renungan dari seorang ulama kita. Belajar olehmu tajwid yang sahih, karena Al-Quran turunnya fasih. Jangan membaca bacaan qabih, takutlah ancaman hadis yang sahih. Rajin berguru pada ahlinya. Baca olehmu bacaan Jibrillah, jangan membaca bermain gila. Firman ilahi di dalam tanzila, warattilil Qur'ana tartila. Rajin berguru pada ahlinya. Jarang yang pandai membaca Al-Quran, kebanyakan asyik tidak karuan. Malu berguru tajwid Al-Quran, besar kepala takut teguran. Rajin berguru pada ahlinya. Baiklah hadirin para wali santri, tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi telah kita sama-sama saksikan dengan penuh kebanggaan dan kebahagiaan dari anak-anak kita, dari adik-adik kita yang telah memberikan contoh kepada kita ya, contoh yang menjadi motivasi insya Allah. Maka berikutnya akan kita
sama-sama dengarkan sambutan yang tentunya ingin kita sama-sama ketahui. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Kepala PPQ Darul Quran. Kepada Kepala PPQ Darul Quran, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Yang kami muliakan Koordinator Pusat Abuya Ustaz Abdul Aziz bin Agil, yang kami muliakan pula orang tua kami Haji Ghazi Hussein Al-Mahdali, dan yang kami muliakan pula para ulama, para asatiz, singkatnya yang kami muliakan para tamu undangan, hadirin dan hadirat. Sebelum masuk ke inti, saya berdiri di sini ini leger ya. Berbicara sedikit tentang leger, saya pernah mendapat satu amalan dari seorang ustadz, bagaimana caranya agar hati tenang ketika berhadapan dengan orang banyak. Amalannya apa? Disuruh membaca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, sambil pegang dada. Dan tadi sebelum maju, saya sudah membaca Alam Nasrah 3 kali, tapi kok masih leger saja di sini. Jadi ini pengaruh Al-Quran, subhanallah ya. Tadi di depan kita para ahli Quran membacakan, dan sebagai evaluasi dari lembaga Darul Quran, karena pesan Kiai Haji Salim Zarkashi, jangan mewarisi bacaan Al-Quran yang salah, karena yang benar itu mudah. Dan kita lihat tadi di depan kita anak-anak kita, subhanallah, seandainya saya ditanya tadi, mungkin jauh lebih leger daripada anak-anak. Walaupun saya diamanahkan menjadi kepala, cuma leger juga. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi telah sama-sama kita saksikan tadi para khotimin dan khotimat, dan yang menjadi himbauan kami mewakili para guru Dewan Guru Darul Quran, bagaimana anak-anak ini yang telah belajar dari tanggal 16 pembukaan Darul Quran, tanggal 16 Februari 2014, yang kurang lebih 2 tahun sekian bulan, akhirnya para santri di Darul Quran menyelesaikan metode qiraati. Sebagai pesan kami kepada anak-anak, mewakili Dewan Guru, agar anak-anak menjaga bacaan Al-Qur'annya di rumah, dan pesan untuk wali santri, bagaimana wali santri mengontrol bacaan anak juga, walaupun wali santrinya mungkin jauh lebih, walaupun anaknya jauh lebih bisa daripada wali santrinya, cuma dijaga, dikontrol lah bacaan Al-Quran di rumahnya oleh wali santri. Bersedia insya Allah wali santri ya, dan semoga dengan khatamnya anak-anaknya menambah ghirah ya, menambah keinginan kita untuk belajar walaupun sudah tua. Jadi di lembaga kita juga
ada pendidikan Al-Quran dewasa yang tadinya qiraat ini untuk anak-anak yang umur 4 sampai 6 tahun, tapi kita buka juga untuk umur 40 tahun sampai 60 tahun. Lebih juga kita buka di sini ya. Itu malam. Di malam 3 kali seminggu. Jadi mungkin ini saja ya pesan singkat dari kami, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pesan-pesan yang disampaikan oleh Ketua TPQ Darul Quran ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama tadi pesan yang menyampaikan kalimat-kalimat penting dari pencetus daripada metode qiraat ini, yaitu Kiai Dahlan Salim Zarkashi, yaitu jangan mewarisi bacaan yang salah karena yang benar itu mudah, sebagaimana yang juga tersirat di dalam Al-Quran, tersirat di dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Baik hadirin wali santri, khususnya wali santri Khotimin dan Khotimat yang berbahagia, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari yang punya acara. Saya sebut yang punya acara karena yang paling berbahagia, yang paling berbangga pada saat ini, yaitu sambutan dari wakil wali santri dari Khotimin dan atau Khotimat. Kami persilahkan siapa wakil dari wali santri Khotimin atau Khotimat yang berbahagia. Silakan Pak. Boleh tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Abuya Ustaz Abdul Aziz bin Agil selaku Ketua Pimpinan Darul Quran. Yang kami muliakan para alim ulama, para asatidz. Yang kami muliakan seluruh undangan yang menghadiri acara ini, yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menghadiri acara yang alhamdulillah luar biasa. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke dunia yang jauh lebih baik, dan mudah-mudahan di akhir zaman nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin undangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa syukur kami yang tidak bisa kami jelaskan, yang tidak bisa kami rangkai dengan dibukanya Darul Quran di Kecamatan Kopang oleh pimpinan cabang Mataram yang membawa perubahan yang luar biasa. Alhamdulillah, yang semula tidak ada yang mau belajar ngaji, sekarang yang alhamdulillah sekali lagi saya katakan tidak mengenal strata, tidak mengenal usia, bahkan tidak mengenal cuaca. Para calon-calon asatidz dengan segenap waktunya
untuk meluangkan waktunya belajar mengaji dengan metode qiraati. Ini yang membuat kami luar biasa, perubahan yang luar biasa. Dan alhamdulillah, ibarat sambung bergayuh, ada dermawan-dermawan dari Kopang yang merespon positif niat itu, sehingga bisa kita saksikan sekarang berdiri suatu majelis Darul Quran, tempat menuntut ilmu. Ini yang luar biasa kami syukuri terhadap perubahan-perubahan yang ada di Kopang. Para undangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nama wali santri, mewakili wali santri, rasa syukur, rasa bangga, rasa haru kami menyaksikan anak-anak kami ini tampil. Walaupun mungkin seperti tadi yang dikatakan, kami saja belum tentu mampu untuk melakukan itu, tapi kami mewakili wali santri yang lain, anak-anakku, kami bangga terhadap kalian semua. Kami bangga semua terhadap kalian telah paling tidak mengharumkan nama orang tuanya. Walaupun orang tuanya seperti sekali lagi saya katakan bahwa Hultan belum tentu mampu untuk melakukan itu. Luar biasa kami bangga. Mudah-mudahan ini adalah motivasi bagi wali santri yang lain untuk tidak ragu, untuk tidak takut menitipkan putra-putrinya belajar di Darul Quran ini. Bapak Ibu wali santri yang lain juga sudah menyaksikan semua betapa mereka dengan lincah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tanpa ragu kepada siapapun yang bertanya kepada mereka. Inilah sebagai suatu wujud, suatu bukti bahwa keberhasilan para asatidz mendidik putra-putri kita di sini. Inilah yang sangat luar biasa membanggakan. Sekali lagi kepada Bapak Ibu wali santri yang mungkin belum mau, tapi dengan adanya acara ini insya Allah terketuk hatinya untuk mau menitipkan putra putrinya supaya tidak seperti kita ini, supaya mereka tidak kita wariskan bacaan-bacaan yang salah. Mudah-mudahan dengan adanya lembaga ini insya Allah kedepannya pelaksanaan lebih baik. Atas nama wali santri kami mengucapkan permohonan maaf jika pada saat para asatidz mendidik putra putri kami ada perilaku mereka yang tidak berkenan di para asatidz. Maka dari itu atas nama santri putra putri kami memohonkan maaf. Atas nama yang kedua kalinya, atas nama wali santri, jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin wali santri tamu undangan yang berbahagia, sambutan dari wakil wali santri dari Khotimin dan Khotimat yang berbahagia pada saat ini, di mana beliau telah mengungkapkan yang rasa syukur, rasa bahagia, rasa bangga mewakili wali santri Khotimin yang lain, dan juga permohonan maaf jika ada selama proses pendidikan dari para Khotimin dan Khotimat ini, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Baiklah hadirin wali santri tamu undangan yang berbahagia, tentu proses acara pada hari ini bukan akhir dari perjalanan atau proses belajar dari anak-anak kita ini, akan tetapi merupakan proses awal, proses pembentukan dasar-dasar yang kuat dan kokoh yang baik dulu, sebelum nanti akan tahap demi tahap akan bertambah pengalaman dan ilmunya. Dan untuk menambah pengalaman, wawasan kita, dan juga untuk bagaimana menatap masa depan dari proses
pendidikan di lembaga ini Darul Quran khususnya dan juga yang lainnya, dan juga masa depan dari bacaan anak-anak kita maupun bacaan kita juga di dalam belajar dan mengajar Al-Quran. Maka alangkah baiknya pada sambutan berikut ini kita akan sama-sama menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh Koordinator Qiraati Cabang NTB 2. Dalam hal ini kami persilahkan kepada Al-Mukarram Abuya Ustadz Abdul Aziz bin Agim untuk menyampaikan sambutan. Waktu dan tempat disilahkan Abuya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kami muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap tamu undangan, hadirin wal hadirat, dan yang juga kami banggakan anak-anak kami, santri putra dan putri, khotimin dan khotimat Taman Pendidikan Al-Quran Darul Quran Kopang ini. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat salam atas junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabat pengikutnya yang setia hingga hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ingin kami sampaikan ungkapan syukur atas berhasilnya santri-santri baik putra maupun putri di TPQ Darul Quran ini. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas kemudahan yang semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga bantuan dari masyarakat, dari tokoh agama, para alim ulama, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. Berjalannya pendidikan Al-Quran di TPQ ini semua atas kerjasama baik dari lembaga maupun dari masyarakat secara umum. Begitu juga para wali santri. Maka kami dari Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB 2 mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersyukur kepada seluruh masyarakat, wali santri dan juga putra-putri kami. Di tengah-tengah, mohon maaf, banyak yang lalai daripada umat ini. Di tengah-tengah banyak yang jauh daripada pendidikan Al-Quran. Alhamdulillah, di beberapa tempat, bukan hanya di sini, masih banyak juga kaum muslimin dan kaum muslimat, masih banyak juga anak-anak kita yang belajar Al-Quran. Dan lebih khusus lagi di TPQ Darul Quran,
Kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan 12 orang santri putra dan putri setelah 2 tahun belajar di TPQ ini, mereka selesai pendidikan Al-Qur'annya dengan jenjang-jenjang yang disebutkan tadi oleh ketua panitia, yang mohon maaf tadi sedikit masih meraba-raba berapa jenjangnya. 19 kelas, dari pratika A, kemudian pratika B dan C, sampai kelas yang terakhir itu 19 kelas sampai finishing. Boleh ditambah jadi 20 oleh Bapak Ketua tadi, ditambah jadi 20 persiapan khotamah. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah keadaan umat yang seperti ini masih banyak tempat-tempat belajar Al-Quran, yang diantaranya adalah TPQ Darul Quran. Bagaimana kita membina anak-anak kita ini sejak dini. Kalau di sini yang paling kecil ada yang kelas 1 SD. Kelas 1 SD angkat tangan. Kelas 2 SD angkat tangan. Kelas 3 SD angkat tangan. Belum ada. Kelas 4 SD angkat tangan. Alhamdulillah, 1 orang kelas 4 SD. Tepuk tangan untuk kelas 4 SD. Kelas 5 SD 1, 2, 3, 4. Kelas 6 SD 1, 2, 3, 4. Kelas 1 SMP 2 orang. Kelas 2 SMP 1 orang. Selesai 12 orang, Pak. Alhamdulillah. Ada yang paling kecil 4 SD. Nanti insya Allah ta'ala ke depannya, untuk target pendidikan Al-Quran dasar untuk anak-anak kita, targetnya nanti yang paling besar itu kelas 2 SD, Pak. Supaya anak-anak kita nanti itu khotam Al-Quran bin Nazar. Yang diinginkan tuh sebelum masuk SD, sebelum 7 tahun. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kaum muslimin dan muslimat, muru abna'akum lis-sholati bisabi'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat pada usia 7 tahun. 7 tahun itu diperintahkan. Berarti sebelum memerintahkan, anak-anak itu sudah mampu menerima perintah. Kalau kita perintahkan anak untuk sekolah, berarti dia sudah ada kemampuan untuk pergi sekolah. Kalau kita perintahkan anak-anak untuk sholat usia 7 tahun, berarti sebelum 7 tahun sudah dia mampu untuk menjalankan perintah sholat. Artinya anak-anak sudah diajarkan cara ruku yang benar, cara sujud yang benar. Bahkan juga diantara rukunnya sholat ada rukun qauli, yaitu membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini harus dibaca dengan baik dan benar. Sebelum 7 tahun anak-anak sudah diajarkan Fatihah dengan huruf-huruf, makharijul huruf yang benar. Maka alhamdulillah, walaupun di sini anak-anak kita kelas 4 SD, kelas 5 SD, bahkan kelas 6 dan seterusnya sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, cukup kita banggakan dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, khususnya para wali santri dan juga anak-anak kami, ada pesan-pesan dari kami, Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB 2. Kami memberikan pesan-pesan baik kepada wali santri dan kepada anak-anak kami. Kalau wali santri, alhamdulillah sudah mempercayakan, menyerahkan anaknya belajar di TPQ Darul Quran, dan sekarang sudah diserahkan kembali oleh kepala sekolah kepada bapak dan ibunya masing-masing. Nah, bagaimana bapak ibu ini menjaga, memelihara bacaan Al-Quran anak-anak kita di rumah. Anak-anak, pesan pertama,
Anak-anak, halo. Halo. Anak-anak ya. Anak-anak baca Al-Quran di rumah setiap hari berapa? 1 lembar? 1 juz. Alhamdulillah. Anak-anak kita usahakan Bapak Ibu para wali santri membaca Al-Quran 1 hari minimal kalau yang sudah khotam nih. Di sini namanya khotaman. Khotaman bukan wisuda. Kalau wisuda sudah selesai pakai pakaian wisuda, tinggalkan sudah. Apa namanya? Universitasnya ditinggalkan, pelajaran kalau khotaman Al-Quran, khotam sekarang, besok ulang lagi, khotam basi diulang lagi, itu namanya khotaman. Jadi kalau hari ini sudah khotaman, nanti bacaan Al-Qurannya dilanjutkan ya anak-anak di rumah 1 hari 1 juz. Nanti bapak ibunya ikut menyimak bacaan anaknya di rumah. Jangan anaknya ngaji, mohon maaf bapak ibunya nyanyi. Mohon maaf nih, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi anak-anak kita mengaji 1 juz, insya Allah 1 jam selesai. Kalau anak-anak sudah lancar bacaannya seperti tadi, dia akan membaca 45 menit sampai 60 menit 1 juz Al-Quran. Jadi ibu-ibu antara maghrib dan isya usahakan anak-anak kita selalu membaca Al-Quran. Kalau tidak maghrib dan isya, silahkan dipilih waktu yang munasib, yang cocok, supaya anak ini didengarkan bacaan Al-Qurannya oleh bapak dan ibunya. Walaupun ibu dan bapaknya mohon maaf masih tertatih-tatih, masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Nah, kemudian bacaan Al-Qurannya jangan sampai dibaca tanpa tajwid dan tartil. Kalau tadi bacanya wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bacaannya bagus. Nanti 1 juz juga dibaca seperti itu di rumah ya, insyaallah ya. Kalau bacanya sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tidak boleh dibaca cepat. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, tidak boleh ya. Maka kita baca Al-Quran dengan mujawwad dan murattal. Yang kedua, pesan yang kedua khusus untuk anak-anak. Perhatikan anak-anak. Ya, perhatikan alhamdulillah. Setiap hari salam jabatan tangan dengan orang tuanya di rumah. Setiap hari, khususnya kalau bisa itu setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, jabatan tangan minta ridho orang tua kita. Setiap habis sholat subuh, salaman, cium tangan ibu dulu, baru nanti cium tangan bapak. Cium tangan ibu, cium tangan bapak. Minta ridhonya, minta didoakan oleh orang tua kita. Dan juga kita mendoakan orang tua kita setiap selesai sholat. Apa doanya? Rabbighfirli wali walidayya hamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap hari, setiap selesai sholat, doakan orang tua kita. Insyaallah siap anak-anak? Siap. Alhamdulillah ya. Jadi ini pesan untuk orang tua dan juga pesan untuk anak-anak kita. Kemudian kami sampaikan yang ketiga dan yang terakhir untuk seluruh wali santri dan juga pemberitahuan dan informasi bagi seluruh masyarakat yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, bahwa sudah dimulai di tempat kami di Ampenan ada satu metode untuk tahfizul Quran. Ada metode qiraati tahfizul Quran. Jadi setelah anak-anak ini selesai di TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran tingkat dasar, mereka nanti
akan masuk insya Allah taman pendidikan atau kalau singkatannya Pak, singkatannya PTPT, Pasca TPQ Program Tahfidz. Jadi ada lagi Pasca TPQ Program Diniyah, ada lagi Pasca TPQ Program Khusus Bahasa Arab. Nah, sementara yang ada kalau di tempat kami di Ampenan, dan insya Allah semoga nanti ada kerjasama antara Kepala TPQ Darul Quran dengan cabang NTB 2, silahkan bisa mengambil metodologinya di Ampenan supaya anak-anak kita baik putra maupun putri ini tidak nganggur setelah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dilanjutkan dengan program tahfidz pasca TPQ program tahfidzul Quran, sehingga anak-anak ini lebih sayang lagi, lebih cinta lagi, lebih banyak ilmunya lagi dengan ulumul Quran. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB 2. Semoga pertemuan kita, majelis kita pada pagi menjelang siang hari ini menjadi pertemuan yang penuh keberkahan, mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga khusus untuk anak-anak kita semuanya insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukron katsir, jazakallah khairan katsir kepada Abuya kami ucapkan atas nasihat, atas peringatan-peringatannya, hikmah-hikmah yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya kepada anak-anak kita, para khotimin dan khotimat, supaya istiqomah dan supaya tetap menjaga amanah yang telah disampaikan tentunya. Baik hadirin wali santri, khususnya wali santri dari khotimin dan khotimat yang berbahagia, berikutnya kita akan sama-sama mengikuti penyerahan ijazah dari Kepala TPQ atau dari lembaga TPQ Darul Quran kepada para khotimin dan khotimat yang dalam proses ini akan didampingi oleh orang tua atau dari wali santri masing-masing. Sekali lagi, berikut ini adalah penyerahan ijazah dari lembaga TPQ Darul Quran kepada para khotimin dan khotimat. Dan dalam proses penyerahan ijazah ini kami mohon kesediaan kepada para orang tua wali santri, khususnya khotimin khotimat, untuk mendampingi putra dan putrinya menerima ijazah. Oh ya, baik. Kami persilahkan, kami mohon kesediaan para orang tua atau wali santri, para khotimin dan khotimat untuk bersiap-siap mengambil tempat di samping atau di dekat putra dan putrinya. Kami mohon, sekali lagi kami mohon kepada orang tua wali santri dari khotimin dan khotimat untuk mendampingi putra dan putrinya dalam penerimaan ijazah Adapun nanti untuk naik ke atas panggung kami akan panggil satu persatu sesuai dengan nomor urut, okay? Sesuai dengan nomor urut yang telah diatur oleh panitia. Ya, didampingi oleh orang tua atau keluarga, insyaallah. Baik, kami mulai dari nomor urut 1 atas nama
Muhammad Islami Raya. Kami mohon naik ke atas panggung didampingi oleh orang tua. Muhammad Islami Raya, putra dari Muhammad Agus Ridwan dan Baik Wina Purwanti. Disilahkan naik. Berikutnya nomor urut 2 atas nama Lalu Fadil Al-Farisi. Bersiap-siap. Mohon bersiap-siap mendekat ke arah panggung. Lalu Fadil Al-Farisi, putra dari Lalu Suparman dan Baik Fitriyanti. Dipersilakan ya, langsung untuk dokumentasi langsung ya. Langsung didokumentasikan ya. Silakan. Lalu Fatir Al-Farisi, putra dari Lalu Suparman dan Baik Fitriyanti, untuk naik ke atas panggung Khotaman dan Imtihan untuk menerima ijazah. Berikutnya bersiap-siap nomor urut 3 atas nama Muhammad Maulana Nur Hidayat. Siap-siap, putra dari Bapak Hasbullah dan Ismi Mufidun. Mohon untuk bersiap. Ya, kami persilakan nomor urut 3 Muhammad Maulana Nur Hidayat, putra dari Bapak Hasbullah dan Ismi Mufidun Walidain, untuk naik ke atas panggung menerima ijazah. Berikutnya siap-siap nomor urut 4 atas nama Lalu Khairul Akbar, putra dari Lalu Hamdi dan Yumina. Ya, silakan kepada Lalu Khairul Akbar untuk menerima ijazah. Ya, kami mengucapkan selamat. Baik, berikutnya nomor urut 5 atas nama Mia Amelinda Tiara, putri dari Safwan Hakim dan Ibu Semi Rahayu, menaiki panggung dan menerima ijazah. Selamat kami ucapkan. Berikutnya nomor urut 6 atas nama Windani Saputri, putri dari Bapak Akmaluddin dan Ibu Nur Hasanah. Mohon untuk naik ke atas panggung untuk menerima ijazah dan ucapan selamat. Berikutnya nomor urut 7 atas nama Novita Sari, putri dari Bapak Usman dan Ibu Jumlah. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Kami ucapkan selamat. Boleh silakan langsung diambil foto atau dokumentasi. Baik, berikutnya nomor urut 8 atas nama Wahyu Ramdhani, putra dari Bapak Wahyudin SPD dan Lili Suryani. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung menerima ijazah dan kami ucapkan ya, alhamdulillah kami ucapkan selamat. Berikutnya nomor urut 9 atas nama Muhammad Rizki bin Syekh Abu Bakar untuk naik ke atas panggung. Muhammad Rizki bin Syekh Abu Bakar, putra dari Bapak Mustafa Alwi dan Ibu Ya Siti. Nabi salam alaik.
Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, Berikutnya adalah nomor urut 10 atas nama Sami Sayyidin, putra dari Bapak Fauzi Ahmad Ashar dan Ibu Arnita Lestari SP. Silakan. Tentunya pemberian ijazahnya kita iringi dengan ucapan syukur dan juga doa, semoga apa yang dicita-citakan tersampaikan. 11 dengan atas nama Mia Audina Amisa, putri dari Bapak Junaidi dan Ibu Asmiatun. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. بقراءتي علمنا بقراءتي فهمنا بقراءتي مشينا بقراءتي. Selamat. Berikutnya nomor urut yang terakhir atau ke-12 atas nama Nur Hasanah, putri dari Bapak Syamsuddin dan Ibu Siti Masira. Kami silahkan untuk menerima ijazah. Kami berharap dan berdoa semoga pemberian ijazah ini sebagai tanda bahwa amanah yang diemban oleh para khotimin dan khotimat ini adalah untuk menjaga apa yang sudah diterima, khususnya dari lembaga di mana tempatnya mengemban pendidikan khususnya bacaan Al-Quran, dengan harapan selanjutnya bisa melanjutkan dengan tahfidul Quran, dengan menghafal Al-Quran sebagaimana tadi yang telah diamanahkan, yang telah dinasihatkan oleh koordinator cabang NTB 2 ya Ustaz Abdul Aziz bin Agil, bahwa ini adalah awal atau tahapan pertama setelah memperbaiki bacaan, maka selanjutnya adalah doa yang kita panjatkan mulai dari awal acara yang dipanjatkan, yang disampaikan oleh para khotimin dan khotimat, maupun doa harapan yang telah disampaikan oleh para wali santri, kemudian panitia, dan juga tadi khususnya apa yang diharapkan oleh koordinator cabang NTB 2 dalam hal ini Al-Mukarram Abuya Ustaz Abdul Aziz bin Agil, bisa kita emban amanah-amanah itu. Maka acara berikutnya adalah kita sama-sama mengikuti doa. Dalam hal ini doa kami mohon kesediaan dari orang tua kita, tokoh masyarakat kita, Abah Ghazi Hussein, untuk memimpin doa kita pada pagi menjelang siang hari ini. Silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, rahimakumullah. Untuk lebih berkahnya doa permohonan yang kita akan panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita awali dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala min baitil tayyibin wa sahabil akramin wa alaina wa alihi wa fihim rahmatullahi ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna ya maulana bi ahlaika zakirin wa li ni'amaika syakirin wa ala balaika sabirin wa bi qada'ika wa qadarika radin wa fil jinani mun'amin wa anin nirani ba'din wa minal halali marzuqin wa anil harami ma'sumin wa ilal jannati dakhilin wa min azabin najin wa ila wajhika wajhi nabiyika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbi nazirin tamattain. Allahumma ya Allah, sempurnakanlah kebahagiaan kami siang hari ini dengan menjadikan kegiatan khataman Al-Quran yang semata-mata bertujuan untuk melestarikan Al-Quran, semata-mata bertujuan untuk mendekatkan kami kepada agama kami Islam sebagai suatu kegiatan yang bernilai ibadah dan bernilai amal saleh. Ya Allah, jadikanlah kegiatan yang kami laksanakan siang hari ini sebagai majelis ilmu yang dapat menambah pengetahuan kami mengenai agama kami, yang dapat menambah kecintaan kami kepada Al-Quran, yang menambah iman kami, yang menambah amaliyah-amaliyah nyata kami di dalam kehidupan kami di dunia ini. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah anak-anak kami, jadikanlah cucu-cucu kami, generasi penerus kami sebagai generasi penerus yang mencintai Al-Quran, yang mencintai agamanya, generasi penerus yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berbakti pada kedua orang tuanya, yang berguna bagi masyarakat, bangsa, negara dan agama. Allahumma ya Allah, jadikanlah kegiatan khataman yang kami laksanakan hari ini sebagai bukti kecintaan kami kepada Al-Quran, sebagai bukti kecintaan kami kepada agama kami, sebagai bukti kecintaan kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Al-Quran kepada kita, sehingga mudah-mudahan kami semua mengharapkan agar di yaumul qiyamah nanti kami berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengharapkan untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan hasanan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan hasanan mubarakan ma'suma. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka
من هذائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا حليم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Abah Ghazi Hussein atas doa yang telah disampaikan. Semoga doa yang dipanjatkan dan kita aminkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua memperoleh keberkahan dan hidayah serta kebahagiaan di dunia ini dan terutama di akhirat nanti. Semoga acara ini juga membawa hikmah dan manfaat bagi kita semua setelah selesainya acaranya. Begitu kita pulang, kita membawa oleh-oleh kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada orang lain yang kita temui nantinya, bahwa betapa pentingnya kita belajar dan mengajarkan Al-Quran. Baik hadirin tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama menutup acara ini dengan melafalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga niat kita dari awal dan selama berlangsungnya acara dan begitu acara ini selesai tetap tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kami atas nama panitia dan juga mewakili para wali santri khususnya khotimin dan khotimat memohon maaf kepada hadirin hadirat jika ada kekurangan, jika ada kekhilafan atau hal-hal yang tidak berkenan selama acara ini berlangsung. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon maaf karena ini juga adalah khotaman yang pertama, mungkin penuh dengan kekurangan, kekhilafan, sehingga kami berharap dukungan dan juga doa baik dari kita semua. Semoga khotaman dan imtihan berikutnya akan jauh lebih baik, jauh lebih sempurna tentunya, insya Allah. Baik, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih, jazakallah khairan katsir, jazakumullah khairan katsir kepada semua, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام